Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paradisa Alia Putri dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Hal-hal yang dilakukan pada masa pemerintahan Habibie, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pers, bidang hukum, bidang hankam, pembentukan kabinet, kebebasan menyampaikan pendapat, dan masalah dui fungsi ABRI. Bidang ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelolaan aset negara. B. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. C. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. D. Membentuk lembaga pemantauan penyelesaian masalah utang luar negeri. E. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF. F. Mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. G. Mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bidang politik. A. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. B. Membebaskan narapidana seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mokhtar Pakpahan. C. Mencabut larangan berdiri Serikat Buruh Independen. D. Membentuk 3 undang-undang yang demokratis. E. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi. Bidang pers. Dilakukan pencabutan pers dan penyederhanaan pemohonan SIUPP untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah. Bidang hukum. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak mungkin untuk mendapat jaminan atau memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat. Bidang hankam. Di bidang hankam diadakan pembaruan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Pembentukan kabinet. Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 16 menteri yang meliputi perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Kebebasan menyampaikan pendapat. Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan uang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, penjabat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dapat bertindak sesuai dengan penilaian sendiri. Namun ketika menghadapi para pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Walaupun mereka melakukan aksi unjuk rasa secara bersama,
Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan undang-undang yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adanya undang-undang tersebut menunjukkan pemerintahan mulai melaksanakan sistem demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Namun sayangnya, UU itu belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat yang ingin menyampaikan tuntunan dapat berjalan dengan baik dan aman. Dan yang terakhir ada masalah duifungsi ABRI. Jumlah anggota ABRI yang duduk di MPR dikurangi dari 75 menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi kepolisian sejak tanggal 5 Mei 1999. ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.